Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Sifa pada mata pelajaran matematika. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang operasi hitung campuran bilangan caca. Pada minggu ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran pecahan. Nah, untuk yang pertama kali kita bahas yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik mengetahui tentang pecahan biasa dan desimal, serta agar peserta didik dapat mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Ada 3 cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Yang pertama, apabila penyebutnya sudah per 100 atau per 10 atau per 1000, maka tinggal diletakkan komanya saja. Kemudian yang kedua, mengubah penyebut menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Dan yang ketiga, dengan cara pembilang bagi penyebut. Silakan simak video dengan baik agar kalian mudah untuk memahaminya. Halo anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, sebelumnya kamu sudah pernah belajar ya di kelas 4 dan 5. Jadi di sini Ibu hanya mengingatkan kalian, tidak begitu mendetail ya. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi desimal itu ada 3 cara ya. Cara yang pertama adalah jika penyebutnya sudah per 10, per 100, dan per 1000. Ya. Jadi artinya kamu hanya menentukan komanya saja. Jadi desimal itu berhubungan dengan koma ya. Nah, contoh di sini adalah 3 per 10, 45 per 100, dan 1253 per 1000. Nah, ingat ya, kalau per 10, nolnya ada berapa? 1. Berarti di belakang koma hanya 1 angka. Ya. Kemudian, jika pernya 100, nolnya ada berapa? Ada 2. Artinya di belakang koma ada 2 angka. Sedangkan 1253 per 1000, nolnya ada berapa? Ada 3. Berarti di belakang koma 3 angka. Kita kerjakan. 3 per 10. 10 nolnya 1, di belakang koma 1 angka. Berarti tinggal kamu pindahkan 3-nya. Nah, karena di belakang koma hanya 1, berarti depan komanya kita isi 0. Karena tidak ada angka lagi di sini. Jadi 0,3. Sekarang 45 per 100. Per 100, 2 angka. 2, berarti di belakang koma 2 angka. Kita pindahkan 5 paling belakang. Kemudian 4. Nah, sisanya di depan koma sudah habis angkanya, kita tambahkan 0. Jadi bacanya 0,45. Jadi bukan 0,45 ya, tapi 0,45. Karena nilai tempat di belakang koma tidak berlaku. Kemudian 1253 per 1000. Berarti per 1000 nolnya ada 3, di belakang koma ada 3 angka. Kita isi 1, 2, 3. Stop. Ya kan, di belakang koma 3 angka. Stop ya. Berarti sisanya tinggal berapa? 1. Berarti taruh paling depan. Jadi dibaca 1,253. Cara yang kedua yaitu mengubah penyebut menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Nah, di sini ada contoh
nomor 1 yaitu 3/4 sebagai pecahan biasa. Contoh yang kedua yaitu 1/2/5 dan ini pecahan campuran. Jadi nanti kita harus merubah dulu ke pecahan biasa. Nah, untuk cara yang kedua ini hanya berlaku pada penyebut yang bisa dijadikan 10 atau kalau misalnya dikalikan hasilnya bisa jadi 10, 100 atau 1000. Tapi kalau penyebutnya tidak bisa dikalikan hasilnya menjadi 10, 100 dan 1000 itu tidak bisa menggunakan cara seperti ini ya. Jadi cara ini bisa digunakan apabila penyebutnya itu bisa menjadi atau jika dikalikan hasilnya bisa jadi 10, 100 dan 1000. Oke, nomor 1 3/4. Kita tulis ulang 3/4. Dikali berapa ya supaya hasilnya bisa jadi per 10 atau 100 atau 1000. Nah, perhatikan 4 ini. Ya, penyebutnya. 4 bisa nggak jika dikali hasilnya 10? Nggak bisa ya. 4 kali berapa supaya hasilnya 10? Tidak bisa. 4 bisa nggak dikali berapa hasilnya 100? Bisa, karena 4 itu bisa dikalikan angka hasilnya menjadi 100 ya. Jadi di sini kita isi 100. Nah, 4 dikali berapa supaya hasilnya 100? Boleh dibalik. Kalau dibalik berarti dibagi. 100 dibagi 4 hasilnya 25. Taruh di sini. Kalau di bawahnya 25, atasnya juga 25. Ya, tinggal dikalikan atasnya. 3 kali 25 hasilnya adalah 75. 75 per 100 dijadikan desimal. Ingat, bawahnya sudah jadi 100 per 100. Maka di belakang koma ada 2 angka karena 100 nolnya 2. Tinggal kita pindahkan 5, di sininya 7. Ya, 2 angka saja. Berarti di depan komanya karena tidak ada angka lagi kita tambahkan 0 jadi 0,75. Cara yang kedua kita jadikan pecahan biasa dulu. Caranya 5 dikali 1 ditambah 2. 5 dikali 1 5 ditambah 2 hasilnya 7. 7/5. Nah, 7/5 dikali berapa ya? Supaya penyebutnya bisa jadi per 10 atau 100 atau 1000. Nah, 5 bisa dijadikan 10, 100 atau 1000 jika dikalikan angka yang hasilnya tadi Ibu sebutkan. Nah, tapi kita pilih yang angka paling depannya saja ya, atau paling kecil, yaitu dijadikan 10 ya. Nah, 5 dikali berapa supaya hasilnya bisa 10? Atau 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Kalau bawahnya 2, atasnya juga 2. 7 dikali 2 hasilnya adalah 14. Sudah jadi per 10. Kalau sudah per 10 berarti tinggal tentuin koma. Di belakang koma 1 karena 10 nolnya 1. Kita pindahkan di sininya 4. Nah, karena di belakang koma hanya 1 berarti sisanya taruh di depan koma. Berapa angka berapa yang belum diajak? 1. Jadi hasilnya 1,4. Untuk cara yang ketiga, nah kalau menurut Ibu cara yang ketiga ini bisa lebih umum ya, bisa digunakan bagi penyebut yang bisa dijadikan atau faktor dari 10, 100 atau 1000. Bisa juga digunakan apabila penyebutnya itu tidak bisa dijadikan 10, 100 atau 1000. Jadi lebih umuman yang cara nomor 3 ini. Nah, caranya adalah pembilang bagi penyebut atau atas bagi bawah. Ya, atas bagi bawah. Kan pembilang itu di atas.
penyebut itu di bawah, berarti atas bagi bawah. Atau kalau pakai rumah nih pistol ya, atasnya itu yang ada di dalam, bawahnya itu adanya di luar ya, jangan sampai kebalik. Atas bagi bawah, pembilang bagi penyebut. Oke, contoh nomor 1 ya. Sini 2/3, kamu perhatikan ya. 2/3. 3 ini tidak bisa dijadikan 10, 100, atau 1000. Contohnya 10 bagi 3 habis dibagi nggak? Enggak. Sisa ya, koma. Nah, itu tidak bisa pakai cara yang kedua. Harus pakai cara yang ini. Caranya adalah atas bagi bawah. 2 bagi 3. 2 bagi 3 bisa nggak sih? Nggak bisa ya, karena 2-nya ini lebih kecil, di dalam ini lebih kecil daripada yang di luar. Maka caranya dia harus pinjam 0. Nah, kalau dia pinjam 0, maka atasnya diberikan 0, ya. Nah, jadi 20 nih sekarang udah lebih besar. 20 bagi 3 baru bisa, yaitu 6. 6 dikali 3 hasilnya 18. Kurang 0 kurang 8 nggak bisa, pinjam 1 jadi 10. 10 kurang 8, 2. 1 kurang 1, 0, habis, nggak usah ditulis. 2 bagi 3 nggak bisa, pinjam lagi. Nah, untuk pinjam yang kedua tidak perlu ditaruh 0 di atasnya ya. Jadi 20 dibagi 3 hasilnya 6. 6 kali 3, 18. Dikurang 2 lagi. Ya, terus berarti nggak akan habis, nggak akan hasilnya 0 ya. Jadi 6, 6, 6, 6, 6 terus. Kalau misalnya bisa dibulatkan adalah 0,667. Kenapa 7? Karena 6-nya ini di atas 4 ya. Kalau di atas 4 maka dibulatkan ke depan ya. Kemudian nomor 2 contohnya 1, 2/5. Nah, ini contoh yang 5-nya bisa dijadikan 10, 100, dan 1000. Caranya seperti sama, harus dijadikan pecahan biasa dulu. 5 kali 1, 5, tambah 2, 7. 7/5. Nah, boleh pakai cara nomor 3, walaupun 5-nya ini bisa dijadikan per 10, 100, atau 1000 ya. 7 dibagi 5. 7 bagi 5 berapa? 1. Atas, dia di dalamnya lebih besar daripada yang bawah. Yang daripada luar. 1 kali 5, 5. Kurang 7 kurang 5, 2. Nah, 2 bagi 5 bisa nggak? Nggak bisa. Pinjam 0. Kalau pinjam 0, yang kedua ketiga berarti taruhin koma di sini ya. Jadi 0-nya nggak usah ditulis, komanya aja yang ditulis. 20 bagi 5, 4. 4 kali 5, 20. 0, selesai. Jadi hasilnya 1,4. Nah, ini sama ya. Soal yang cara nomor 2. Hasilnya sama-sama 1,4. Paham ya?